Demikian sama-sama kita dengarkan sambutan dari Sahibul Bait, kalimatut tasyakur yang disampaikan oleh akhirnya Ustaz Muhammad Abdullah Syafi'i dari Sahibul Bait dan keluarga besar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan pada hari ini juga adalah resepsi daripada pernikahan akhirnya fillah Habib Tahir Jamalul Lail. Kita doakan bagi keduanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Amin ya rabbal. Semoga Allah jadikan keluarganya mawaddah sakinah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah yang telah membantu terlaksananya acara pada malam hari ini, semoga Allah berikan keberkahan hartanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, Majlis Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sama-sama kita tundukkan kepala. Kita tenang sejenak, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhina fillah Muhammad Ihsan Ramadan. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Baitul Ulum wal Hufadz, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ihsan dan keluarga besar pondok pesantren. Ahlan wa sahlan, selamat datang, kita sambut guru kita. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ahlan wa sahlan bihudurikum, kepada tamu istimewa kita Ad-Da'ilallah Al-Habib Dr. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, malam ini kita punya acara dua. Yang pertama adalah memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah acara tasyakuran walimatul arus daripada kita punya guru, kita punya sahabat Al-Mukarram Al-Habib Tahir Jamalul Lail. Mudah-mudahan kita doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya nggak banyak yang menyampaikan di sini, ya, sedikit saja sambil menunggu guru kita istirahat. Intinya adalah bahwa maulid yang kita adakan adalah untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang sehebat apapun ibadah, kalau nggak ada cinta sama Nabi ini nggak akan sempurna iman. Jadi sempurnanya iman itu bukan hanya semata-mata tekunnya ibadah, tapi harus tertanam rasa cinta kepada Nabi. Bahkan Nabi pernah bilang dalam sebuah ungkapannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Belumlah sempurna iman salah seorang kalian. Ini kita kalau dikategorikan belum sempurna iman, ini kalau meninggal dunia iman belum sempurna, itu masih beresiko besok di akhirat. Kita masih masalah besar besok di hari kiamat kalau iman belum sempurna. Makanya maulid terus diadakan di berbagai tempat sampai udah mau masuk akhir Jumadil akhir nih, mau masuk Rajab. Maulid oleh pondok pesantren Baitul Ulum wal Hufadz tetap diadakan. Kenapa? Karena visi misi guru kita Kiai Haji Ihsan biar bertambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan adanya rasa cinta semakin semangat juang dakwah kita, semakin semangat amar ma'ruf nahi munkar, semakin semangat kita untuk mensyiarkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bermula dari rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Maka oleh karena itu maulid kita diadakan adalah untuk mendengarkan sirah sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Maulid Dia Ulami Al-Habib Umar katakan,
billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin kaitu ziha anil qalbi rana. Demi Allah, kalau bisa ulangi terus sifat-sifat Nabi Muhammad diceritakan kepada umat. Untuk apa? Untuk hilangnya ini penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita. Jadi penyakit hati yang ada di hati kita ini, ya, ini bisa bersih, bisa luntur kotoran-kotoran hati dengan kita sering mendengarkan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu penting sekali kita mendengarkan, sebagaimana tadi kita dengarkan bagaimana syama'il, ya, sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan seseorang adalah diantaranya dengan ketakwaan, diantara dengan husnul khuluq, akhlak yang indah, akhlak yang mulia. Maka kita diatur dalam Islam ini ada berbagai macam akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada para ulama, akhlak kita kepada guru-guru, akhlak kita kepada tetangga, kepada orang tua, kepada masyarakat, bahkan akhlak kita kepada alam semesta ini. Ini diatur oleh akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti guru kita yang akan menyampaikan lebih panjang lagi tentang, ya, sejarah sirah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah bahwa kita pulang dari tempat ini harus membawa perasaan cinta yang mendalam, membawa ikatan hubungan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang saleh ini membawa manfaat besar untuk kita. Imam Syafi'i pernah mengajarkan dalam ungkapan kerendahan hatinya beliau. Ini rendah hatinya beliau Imam Syafi'i, ajaran buat kita bagaimana manfaatnya mencintai orang-orang soleh. Uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta orang soleh meskipun aku bukan kelompok mereka. Bayangin sekelas Imam Syafi'i, dia nggak ngaku orang soleh, padahal dia adalah orang soleh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya katakan, tuhibbus salihin wa anta minhum. Kamu cinta orang soleh wahai guruku, dan engkau adalah kelompok daripada orang-orang soleh. Itu Imam Syafi'i ngomong begitu rendah hati. Untuk apa? Beliau mengatakan la'alli an anala bihimus syafa'ah. Mudah-mudahan dengan modal cinta kepada orang soleh, aku akan mendapatkan pertolongan mereka. Mudah-mudahan kita yang haji nih, pendidikan pesantren yang ada di sini mendidik kita kepada cinta Nabi besar Muhammad. Di sini pesantren mendidik hufaz, mendidik tahfiz. Tahfiz merupakan alamat cinta kepada Nabi besar Muhammad. Jadi malamatul mahabbati Rasulullah, tanda cinta kepada hubbul Quran. Cinta Quran itu merupakan tanda seseorang ada di hatinya kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah tumpahkan ke dalam hati kita memiliki rasa cinta kepada orang-orang soleh. Yang orang soleh ini akan mengabungkan hubungan cinta kita kepada Nabi dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat mengatakan, wa duribat alaihimul dhillah aynama sukifu. Manusia ditimpahkan kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihabli minallah, kecuali menjaga hubungan kepada Allah, wa habli minan nas, dan hubungan kepada manusia. Banyak orang menerjemahkan ayat ini berhubungan kepada manusia, tapi sebenarnya habli minan nas adalah berhubungan dengan para orang-orang soleh. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dapat mencintai orang soleh. Amin. Sebab kenapa? Sebab mencintai orang soleh ini manfaat. Meskipun kita bukan orang soleh, kalau kita cinta sama orang soleh, nanti kita bakal masuk surga bersama mereka orang-orang soleh. Amin. Kalau kita sekarang cinta maulid, cinta Nabi, maka mudah-mudahan kita besok masuk surga bersama Nabi. Amin. Sebagaimana Arabi pernah masuk ketika Nabi khutbah Jumat, ya, masuk dia bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah, apa nih hari kiamat, hari haknya?
Ini orang nanya begitu, Nabi tanya, ma'adatallaha, apa persiapan kamu ngadepin hari kiamat? Ini jujur orang Arab, saya nggak punya persiapan banyak apa-apa. Sholat terbatas, puasa nggak banyak, haji umroh nggak sering, nggak banyak. Walakin inni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi sungguh beneran aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi enggak katakan kazabta, gombal kamu, bohong, enggak. Nabi enggak bilang begitu. Nabi justru bilang anta ma'aman ahbabta, kamu besok akan masuk surga bersama orang yang kamu cintai. Mudah-mudahan kita semua cinta kepada Allah, amin. Cinta kepada Rasulullah, amin. Cinta kepada salihin, bahkan kita cinta kepada sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Baitul Ulum wal Huffaz Kiai Haji Ihsan yang telah membuat acara seperti ini. Kita doakan mudah-mudahan semua perjuangan panitia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jerih payah mereka, keringat mereka, pengorbanan mereka semua mendapatkan nazroh yang khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terus terikat batinnya dengan Islam, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita dengarkan hikmah Maulid selanjutnya, penceramah kita yang terakhir yang akan disampaikan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Adda ilallah Profesor Dr. Al-Habib Ahmad Ibn Abdullah Al-Kab MA, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kita sama-sama raikan dan muliakan para habaib, para ulama, para kiai yang hadir di majlis ini banyak. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Wabil khusus barusan yang memberikan ceramah Da'il Allah Ustaz Muhammad Syahruddin, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Wabil khususil khusus sahibul ma'had ad-da'i ilallah Kiai Haji Ihsan, yang mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Pesantren Baitul Ulum wal Huffaz tambah diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah saat ini sudah diberkahi oleh Allah dengan berdirinya beberapa pesantren yang diasuh oleh beliau. Mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan dari Allah kepada beliau, diberi amanat banyak. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, bisa membinanya dan bisa menjaganya, bisa mempercayakan kepada orang-orang yang mudah-mudahan dilembutkan hatinya, bisa dipercaya menjaga amanat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu adalah menyebarkan ilmu, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain kecuali ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat, panjang umurnya, hidupnya bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sungguh luar biasa malam hari ini kita kumpul maulid plus, ada maulid plus ya, plus syukuran walimah Adailallah Habib Tahir Jamalul Lail. Mana pengantinnya ini? Di kamar. Masya Allah, hujan mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Beliau bisa tambah lagi di dalam berdakwahnya dengan diberikan jodoh yang salehah. Mudah-mudahan bisa tambah semangat ibadahnya, tambah semangat berdakwahnya, tambah semangat dalam menyebarkan ilmunya, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi maulid ini bukan hanya plus. Kenapa? Allah turunkan rahmatnya. Dengan hujan yang ini kita sangka ini adalah hujan bikin celaka, tidak dan tidak. Hujan ini adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Apa tidak ingat di dalam surat yang terkenal, di dalam Al-Quran, orang yang membaca itu adalah diberikan rizki tambah banyak oleh Allah Jalla Jalaluh. Betul apa betul? Surat apa yang terkenal dengan rizki? Surat Al-Waqi'ah. Di situ diterangkan oleh Allah salah satunya kehebatan Allah Jalla Jalaluh adalah apa? Hujan. Afara'aitum, jawab, anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian tidak melihat afara'aitul ma'allati tashrabun? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Allah, law sya'a ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Ini urusannya hujan, urusannya hujan. Tahu hujan itu adalah rahmat, berkah. Kata Allah, kalian kalau nggak diturunkan hujan, bagaimana sumber kehidupan kalian? Hujan itu adalah air, air itu adalah sumber kehidupan. Kalau sumbernya macet, hidupnya kayaknya jawabnya males nih, apa lemes nih. Sumbernya Allah mengatakan, kalian nyari rezeki, kalian nyari sana. Tanya Ustaz, cari rezeki hukumnya apa? Jawabnya apa? Wajib. Kenapa? Cari nafkah untuk Ini kebetulan lagi ada baru menikah. Betul apa betul? Sering apa tidak dengar begitu? Sering. Kata Allah, sumbernya rezeki yang kalian cari itu adalah air menurut ilmu. Betul apa betul? Kalau sumber energi adalah matahari. Allah menantang kepada kita, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Air turun mendatangkan rezeki. Ini kebesaran diberikan kepada Nabi Muhammad yang kita raikan, kita muliakan maulidan Nabi untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu mempunyai mukjizat. Yang paling besar adalah Al-Quran. Tidak ada lain lebih besar daripada Al-Quran. Rezeki Allah Jalla Jalaluh. Betul apa betul? Allah berikan, mengatakan kadang-kadang air itu, dan aslinya air itu diturunkan untuk apa? Rezeki. Kata Allah Jalla Jalaluh, dikatakan antum afara'aitumul ma'alladzi tashrabun anzaltumu minal muzni am antum tunzilun. Apakah kalian yang menurunkan dari awan, yang mana secara ilmiah kita ketahui bahwa hujan itu turun dari awan. Betul apa betul?
Siapa yang menggerakkan awan itu? Siapa yang menjadikan air dari lautan, dari darat disedot oleh matahari? Siapa yang menyuruh? Kadang-kadang disedot di Amerika, disedot di negeri Cina. Nih lagi famous Cina soalnya. Betul apa betul? Beritanya sampai sini enggak? Ada apa di Cina? Jangan corona terus dong. Ini diambil dari Afrika, diambil di mana? Kata Allah, hei air, hei awan, hei angin, bawa ke Jakarta. Allahu Akbar. Disedot di sana, asinnya luar biasa. Yang namanya laut di mana-mana. Ada enggak yang namanya laut terus manis? Enggak ada. Asinnya luar biasa. Kata Allah, aku sedot, suruh matahari nyedot, angin diperintah oleh Allah, bawa itu awan, bawa tuh awan. Kemana? Ke Jakarta. Kemana? Ke daerah apa namanya nih? Bintaro, Jombang. Subhanallah, untuk apa? Turunkan rezeki kepada mereka. Mereka yang hadir maulid mudah-mudahan pulang bawa rezeki dari Allah. Bisa apa tidak kira-kira? Apalagi yang kena rezekinya double. Kok pada diem nih? Yang di dalam rasanya pengen kena hujan juga. Termasuk saya kena tadi, walaupun dikit tapi kena. Apalagi Ustaz Isan tadi nunggu di sana kena basah. Ini luar biasa rezeki, rezeki dari Allah Jalla. Rezekinya gimana? Allahu Akbar. Itu urusan Allah. Diangkat derajat, dikasih sehat, dikasih panjang umur. Itu urusan Allah. Tapi yang jelas air adalah sumber kehidupan, sumber rezeki. Karena dengan air tumbuh-tumbuhan. Hewan kita makan jadi gemuk. Hewannya untuk siapa? Untuk manusia apa manusia untuk hewan? Coba bayangkan, untuk manusia. Karena manusia hayawanun natik. Betul atau betul? Yaitu hewan yang berakal. Betul? Berakal berarti memanfaatkan segala-galanya. Hewan kita manfaatkan, mana yang halal kita makan, mana yang haram kita biarkan, kita jauhkan, mana yang bermanfaat untuk kendaraan kita gunakan. Betul apa betul? Ini luar biasa akalnya manusia, yang luar biasa. Ini kehidupan, subhanallah. Makanya Allah katakan ini adalah luar biasa. Ingatkan dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah mengingatkan lain-lainnya. Allah mengingatkan, "Aantum tazra'unahu am nahnuz zari'ud." Ketika tumbuh pohon-pohonan, Allah suruh kita berfikir, lihat pohon-pohonan, satu tanah menghidupkan, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Betul apa betul? Keluar buah, ada yang asam, ada yang manis, ada yang sedang. Betul apa betul? Ada yang mengandung vitamin A, B, C, D dan seterusnya. Betul apa betul? Digunakan oleh akal untuk obat, untuk kenikmatan, untuk kita supaya sehat. Untuk apa semuanya ini manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Untuk membantu umat Nabi Muhammad tambah dekat kepada Allah. Untuk makin dekat, tafakkur. Al-Quran datang menghidupkan manusia. Untuk apa? Banyak berfikir. Untuk menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, bukan untuk supaya sekedar ikut, tetapi manusia jadikanlah manusia. Jangan manusia jadi hewan. Makanya untuk memanusiakan manusia, ketika sudah dijadikan manusia, maka diperintahkan untuk apa? Supaya adil. Betul apa betul? Adil kepada dirinya, adil kepada keluarganya, adil kepada tetangganya, adil kepada muridnya, adil kepada gurunya, adil kepada segala-galanya, adil kepada rakyatnya. Betul apa betul? Luar biasa, subhanallah. Kemudian disuruh apa lagi? Disuruh kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin adalah orang yang harus bersatu. Persatuan itu adalah wajib apa tidak? Wajib. Kemudian apa lagi? Kalau ada masalah, suruh kita bermusyawarat. Wasyawirhum
fil amri. Betul apa betul? Subhanallah. Kemudian harus sayang sesama kita, yaitu harus memberikan haknya masing-masing. Yang kaya diberi haknya kekayaannya mereka, yang miskin diberi haknya mereka. Betul apa betul? Ada kewajibannya. Nah, ini semuanya alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia yang mana ada semuanya, keadilan, terus apalagi persatuan, kemudian permusyawaratan, kemudian kemanusiaan, semuanya ada dalam Islam. Betul apa betul? Bangsa Indonesia jadikan ini adalah ideologi bangsa kita. Hebat apa tidak tuh? Semuanya ngambil kebanyakan dari mana? Dari ajaran Islam. Dan semuanya itu tidak ada manfaatnya adil. Tidak manfaatnya ini untuk kehidupan dunia dan akhirat. Itu di dunia iya, tapi sampai akhirat belum tentu diterima oleh Allah. Yang di akhirat diterima menurut orang Islam adalah apa? Harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu segala-galanya, Allah yang memberi rizki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan hujan itu manfaat, Allah yang menjadikan matahari itu bisa manfaat untuk manusia. Yakin semuanya adalah datangnya dari siapa? Maka bangsa Indonesia sebelum adil, sebelum ini syaratnya harus beriman ketuhanan yang maha. Betul apa betul? Ada yang nyeletus katanya musuhnya Pancasila. Ada apa tidak kira-kira? Ini semprul apa tidak kira-kira ini? Ini kurang ajar apa tidak? Nabi Muhammad yang marah kalau begini. Pancasila itu diambil, digali betul dari leluhur. Sebagian leluhur bangsa Indonesia adalah umat, bahkan mayoritasnya adalah umat Islam. Betul apa betul? Diambil, tiba-tiba muncul seorang mengatakan musuh besar Pancasila adalah agama. Aneh ajaib. Kita orang beragama tersentuh. Kenapa kok bisa begitu? Kita cinta tanah air. Pancasila digali betul-betul dari leluhurnya bangsa Indonesia. Saat ketika merdeka, sebelumnya bangsa Indonesia mayoritas adalah agama apa? Kok lembek jawabnya? Rupanya Messi saudaranya ya. Yang ngomong sepupunya, yang ngomong temennya. Ini kita tidak bisa diam. Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup dan mati adalah membela Islam. Betul atau betul? Karena Islam itu adalah akhlak mulia. Siapa yang bawa akhlak mulia ini? Nabi Muhammad. Makanya orang begitu berarti menghina Pancasila paling akrab dengan agama. Bukan hanya Islam saja, agama yang diizinkan di negara kita ada. Nah, tuh ikutin. Makanya pertamanya adalah ketuhanan. Sampai bangsa Indonesia udah lama dipecah belah gara-gara ngomong begini. MUI marah, NU marah, Muhammadiyah marah, hampir semua orang Islam marah. Subhanallah, karena dianggap musuh besar. Walaupun klarifikasi iya, tapi kenapa tidak minta maaf yang sesungguh-sungguhnya? Betul apa betul? Harus hati-hati agama. Kalau agama sudah dihina, apa artinya kita hidup? Betul apa betul? Al-Quran yang kita hafal itu adalah sumbernya agama. Betul apa betul? Yang dibawa oleh Rasulullah, inni tarikum fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Saya tinggalkan dua yang paling hebat untuk kalian. Kalau kalian pegang betul-betul, tidak akan sesat, tidak akan susah, tidak akan celaka di dunia ini. Apa itu ya Rasulullah? Al-Quran wa sunnati. Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Makanya kita kembali lagi, bukan kita benci kepada orangnya, tetapi kalimatnya, ucapannya, perbuatannya. Karena apa artinya pesantren kalau kita dihina? Agama, lah di pesantren yang diajarin apa? Paling utamanya. Paling utama apa?
Agama. Kita mati masuk liang kubur, yang ditanya apa? Man rabbuka. Betul apa betul? Terus habis itu apa? Wama dinuka. Apa agamamu? Kalau dianggap agama musuh besar, kita mau kumpul begini, jangan-jangan nanti kita paling tidak kita diawasi. Jangan-jangan itu radikal tuh. Mau ngantem ini, mau ngantem baca astagfirullahaladzim. Kita kumpul untuk cinta. Tadi kita dengar Ustaz Jahrudi mengatakan cinta Rasulullah tidak ada gunanya. Kita semua agama Islam kalau tanpa cinta kepada Rasulullah. Betul atau betul? Yang ngomong cinta Rasulullah itu agama apa bukan? Agama apa bukan? Agama. Kita masuk surga enggak masuk surga, yang menentukan adalah siapa? Allah melalui agama. Jadi jangan sembarangan kalau masalah agama ini. Ini tidak boleh main-main. Karena kalau sengaja dan melawan dan merendahkan agama, bisa-bisa murtad. Wal'iyadzubillah. Ini hati-hati. Karena agama nomor satu. Kita dididik, paling penting didikan adalah apa? Agama. Kenalkan kepada Allah. Dari kecil ajarkan Quran. Untuk apa sih dalam Al-Quran? Supaya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama ini agama. Lihat Al-Quran, diterangkan dalam Al-Quran. Musuh Anda suruh baca Yasin. Betul apa betul? Sering apa tidak baca surat Yasin? Masya Allah. Ada apa Yasin? Di antaranya Rasulullah sampai mengatakan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Menunjukkan kalau sudah urusannya jantung, penting apa sangat penting? Sangat penting apa paling penting? Allah. Kita baru dengar berita, umur 40 tahun, olahragawan, duitnya banyak olahraganya, tahu-tahu kenapa? Serangan jantung. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Sampai pada teriak semuanya, serangan jantung, hati-hati serangan jantung. Ada lagi, Allah mengatakan dalam surat Yasin, karena apa kata Allah? Allah mengatakan dalam surat Yasin jelas, untuk supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat, diterangkan oleh Allah. Hai manusia, bukan hanya manusia aja. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah, ulangi lagi, budus syaitan. Sekali lagi, Allah ta'budus. Terus apa lagi? Innahu lakum aduwwum mubin. Nih musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan Allah terangkan di sini. Mengatakan apa? Wahai keturunan Adam. Berarti bukan hanya orang Islam yang mengaku keturunan Adam, maka Allah panggil kita semua keturunan siapa? Mesti ada yang enggak jawab. Jangan-jangan keturunan Darwin. Kalau keturunan Darwin berarti keturunan apa? Ada apa tidak kira-kira? Yang ngaku begitu ada apa tidak? Teori Darwin? Jangan-jangan Darwinnya dari menurut dia. Betul atau betul? Tapi Allah panggil, ya Bani Adam. Kenapa? Allah sayang. Semua makhluknya disayang. Kata agama lain disayang sama Allah. Buktinya apa disayang? Ditunggu barangkali bertaubat. Betul atau betul? Ditunggu. Siang bermaksiat, siang tidak beriman. Siapa tahu nanti sore beriman, bertaubat. Allah sayang kepada semuanya. Buktinya apa? Semuanya dikasih rezeki. Yang mukmin dikasih rezeki, yang tidak mukmin juga dikasih rezeki. Yang muslim dikasih rezeki, yang kafir kasih apa tidak? Kasih, buktinya makan, hidup. Betul atau betul? Paling tidak di dunia. Ini Allah Jalla Jalaluh. Luar biasa. Makanya orang Islam itu bukan musuhnya orang kafir.
Musuhnya Islam adalah musuh kedoliman. Orang kafir kita harus buat baik sama mereka. Tetangganya kafir, kita harus berbuat baik selagi dia tidak berbuat dolim. Betul apa betul? Rasulullah mencontohkan bagaimana tetangganya orang Yahudi. Dia dikasih sama Rasulullah hadiah, dijenguk sama Rasulullah, kemudian mereka ngasih hadiah, diterima sama Rasulullah. Harmonis apa tidak? Inilah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, rahmatan. Jangan dikit-dikit dituduh Islam sampai-sampai baru aja diangkat sudah mengatakan hati-hati celana. Ada apa tidak? Satu lagi, hati-hati pakai cadar. Ada apa tidak ngomong gitu? Ini benar apa kurang benar ini? Kok jawabnya pelan? Biar yang keras biar dengar. Kurang benar. Jangan begitu menuduh luar biasa. Otomatis yang terpojok orang Islam lagi. Allah kasih sekarang luar biasa. Sekarang hampir semua orang paling tidak di airport sekarang pakai pada cadar semuanya. Betul apa betul? Cuma cadarnya mini cadar. Betul apa betul? Oh, ini melarang cadar, jangan pakai cadar, gak boleh, ini masuk instansi begini-begini. Kita ke airport, yang muslim pakai, yang non muslim, yang perempuan pakai, yang lelaki, Masya Allah. Betul apa betul? Kan tidak kelihatan. Yang penting selamat katanya. Selamat dari mana? Dari corona katanya. Mau kepakai semuanya. Paspor dibuat, paspor mau ditempel, mau lihat mukanya. Tutupin semuanya. Tadinya kita takut barangkali ini penjahat. Ini orang nggak beres, tutupin mukanya kenapa? Oh, jangan-jangan mau berbuat jahat. Sekarang mau nggak mau pakai. Betul apa betul? Kasih dikit sama Allah, dikit kecil tuh. Corona kecil apa besar? Kecil. Bahkan di Singapura pun rebutan masker, betul apa betul? Sampai antri 2 kilo nggak pernah di Singapura tuh. Mau beli apa? Cadar. Kalau kita bilang masker kayak orang sakit. Kayak tutup muka. Kenapa? Tutup. Allah. Ini kaitan luar biasa. Allah itu maha segala-galanya. Jangan menghina Nabi Muhammad. Jangan merendahkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ucapan itu adalah menyakiti hak baginda Nabi Muhammad. Sebelum menyakiti kita, Rasulullah mengatakan, tutup aurat. Kalau menjadikan muka anda menjadikan fitnah, tutup muka anda wahai perempuan. Lelaki suruh ghuddu min absarihim. Betul atau betul? Oh, dihina. Kalau urusannya Nabi Muhammad, nyawa pun kita taruhannya. Betul atau betul? Ini urusan Nabi Muhammad. Jangan dianggap kita ini ngomong begini terus dibilang, wah keras, bukan keras. Tetapi harus, kalau di tempatnya harus kita keras. Wajib kita keras. Betul atau betul? Urusan negara, urusan agama, itu adalah prinsip. Betul atau betul? Ada orang berani menginjak tanah negara kita dan mau mengambil taruhannya nyawa. Siap apa tidak? Negara siap, agama siap. Inilah yang mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Ini maulid bukan hanya sekedar untuk maulid. Kita untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita tidak membela negara kita, siapa yang akan bela negara kita? Betul atau betul? Kalau kita tidak membela agama kita, siapa yang membela kita? Ini adalah tanda cintanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta tanah airnya luar biasa, dibuktikan oleh Rasulullah. Sampai berkata kepada Makkah, ya arda Makkah, innaki la ahabbu ardillahi ilayya, kata Rasulullah. Paling aku cintai adalah engkau wahai Makkah. Kenapa? Tanah kelahirannya, tanah di situ bermain, tanah di situ kakek-kakeknya. Bahkan pertama kali penghuni Makkah adalah kakeknya Rasulullah, Nabi Allah Ismail dengan Nabi Ibrahim, dengan kak neneknya Siti Hajar. Kalau tidak ada orang, Rasulullah mati-matian sampai menangis meninggalkan kota Mekah. Laula ahluki akhrajuni ma kharajtu minki.
Kalau bukan karena wargamu yang jahat, mendolimi kami, mau membunuh kami, menghina kami, kami tidak akan keluar, kata Rasulullah, dari kota Mekah. Paham apa tidak ini? Tegas apa tidak Rasulullah? Kalau urusan negara tegas. Ini kita negara, gara-gara omongan begitu, akhirnya bisa menjadi pecah belah. Betul apa betul? Kita ingin persatuan Indonesia. Jangan bicara yang membuat gaduh. Kalau memang sudah terbuat, mintalah maaf terang-terangan. Betul apa betul? Jangan terus klarifikasi sedikit. Iya boleh klarifikasi, tapi Anda sudah melukai orang-orang banyak. Betul apa betul? Agama adalah prinsip kita. Alaiha nahya wa alaiha. Namun siapa yang ngajarkan begini kalau bukan Nabi Muhammad? Kita buat maulid, bela agamanya Nabi Muhammad. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit. Siapa yang ngajarkan ini kalau bukan Nabi Muhammad? Betul apa betul? Kita harus hidup yang nyata, pakai akal yang waras. Kalau sudah agama kita diam, apalagi nanti keluarga kita dihina, istri kita dihina, dan ayah kita dihina, guru kita dihina, bungkam 1000 bahasa kalau sudah agama dihina diam. Betul apa betul? Ini adalah jangan main-main. Apalagi yang berbicara itu mantan dulu berbicara dan melegalkan yang dulu masalah disertasi orang masalah nikah atau bukan nikah, apa namanya tuh dulu? Milkul yamin. Betul apa betul? Ini naudzubillah min dzalik. Cepatlah kembali bahwa agama itu adalah modal persatuan kita. Agama modal akhlak kita. Di Indonesia musibahnya itu apa? Bukan hanya uang, bukan hanya ini, tapi musibah yang paling utama adalah apa? Moral. Betul apa betul? Yaitu akhlak. Maka tidak ada yang lebih baik daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Ini kembali lagi Allah yang memberikan rizki hujan, Allah yang memberikan rizki tanaman, Allah memberikan segala-galanya. Allah mengingatkan kepada kita, idza samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit ketika pecah nanti di akhir zaman, langit itu ditanya, kenapa kamu pecah? Saya pecah karena saya taat kepada Allah. Saya taat kepada Allah. Itu langit berbicara. Allah mengatakan dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mukjizat yang paling luar biasa. Begitu juga tanah nanti akan pecah, mengeluarkan isi perutnya. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apa jawabannya? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sama jawabannya bumi dan langit. Yaitu apa? Kenapa tanah kamu pecah mengeluarkan isinya? Saya taat sama Allahu Akbar. Betul apa betul? Ini langit, bumi, di antara langit dan bumi. Terus Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kamu lagi, hai manusia, semuanya manusia Allah sayang. Hai manusia, kalian susah payah di dunia, nyari duit payah, nggak nyari juga payah, tidur terus juga capek, kerja juga capek, hadir maulid juga karena seneng nggak capek. Kalau seneng nggak capek, tapi kalau nggak seneng, ini udah tahu hujan kok ceramahnya lama banget. Kadang-kadang ada apa tidak kira-kira? Apa udah tahu hujan, duduk udah nggak bisa, bawah basah, ngomong sih enak katanya. Kadang-kadang yang bisikin begitu siapa? Alhamdulillah udah pada paham semuanya. Ini diganggu terus, subhanallah. Mau taklim, pesantren, pesantren masa depannya apa katanya? Ada apa tidak begitu? Na'udzubillah min dzalik. Kita hidupkan dengan cinta Rasulullah. Hujan, jangankan hujan, apapun kita buat demi untuk Allah dan Rasulnya. Betul apa betul? Ini subhanallah, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kalian capek, ini capek, yang jadi presiden capek, yang jadi rakyat jangan-jangan lebih capek.
Betul apa betul? Presiden mikirin capek, rakyat mau beli bawang putih, ya mikir lagi. Mau ini subhanallah, kadihun ila rabbika, ujung-ujungnya apa? Kalian akan semuanya ketemu kepada Allah. Famulaki, ketemu dengan Allah. Yang presiden ngomong mati cuma satu aja. Yang rakyat, oh rupanya ini keluarga istana kayaknya, jadi nggak jawab. Yang rakyat, yang RT, RW, ini maaf kalau ada RT RW di sini. Yang murid, yang guru, yang dengerin, yang ceramah, kok lebih keras? Ini subhanallah, yang menteri, yang presiden, yang raja, semuanya bakal. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, mau kemana kamu? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Famulaki, kalian kaduh itu susah payah cari. Mau jadi RT aja kadang-kadang berantem, ada apa tidak? Banyak. Masya Allah. Apalagi mau jadi menteri. Oh, mau jadi apa namanya wakil rakyat aja ngumpet sampai sekarang. Ada apa tidak kira-kira? Sampai mau bayar-bayar, ada apa tidak tuh? Akhirnya dikejar-kejar, nggak tahu di mana. Jangan-jangan di Bintaro nih. Ini luar biasa, subhanallah. Mau jadi kadeh, capek, susah, payah, tapi ujungnya bakal apa kata Allah? Ini sebagai penutupnya ini. Kata Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Allah, mudah-mudahan kita golongannya. Allah memberikan kabar gembira, nanti ada yang terima tangannya dengan tangan kanan, ada juga yang dengan tangan kiri. Naudzubillah min dzalik. Tapi Allah memberikan kabar gembira melalui baginda Nabi Muhammad, basyiran wa nadhira. Rasulullah datang memberikan kabar gembira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allahumma ij'alna minhum. Kabar gembira dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad. Ya Rasul, beri kabar gembira orang-orang yang susah hidupnya, orang-orang yang hidupnya diisi dengan susah payah untuk membela agamanya, untuk membela Rasulullah, untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah, berkorban segala-galanya, maka dia tergolong orang-orang yang baik. Nanti sahifahnya akan diterima dengan tangan Allah. Mudah-mudahan kita golongannya ini. Apa kata Allah selanjutnya? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Rasulullah, Allah mengatakan bahwa kita akan dihisab dengan hisab yang cepat, luar biasa. Sayyidah Aisyah, istrinya ini sedikit bonus karena ada pengantin, ini ada pengantin. Istrinya luar biasa, cerdas, bertanya kepada Rasulullah, hah, ada hisab? Orang yang terima tangan kanan yang baik sudah berkorban, ada hisab. Ingat omongan Rasulullah, cerdas. Istrinya Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, ini hujannya tambah berkah, mudah-mudahan tambah berkah ya. Ini saya penutup ini. Maaf ada terus karena memang rindu dengan umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah rindu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga lebih rindu kepada Rasulullah SAW. Apa katanya dari Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa ada hisab? Anda sudah berkata ya Rasulullah, engkau mengatakan man husibah halak, barang siapa yang dihisab hancur. Ya Rasulullah, kenapa orang yang baik dihisab? Kata Rasulullah, di sini hisabnya bukan hisab itu yang dimaksud. Wa dzaka huwal ard, kata Rasulullah. Itu hanya ditunjukkan hisabnya. Bagaimana ya Rasulullah? Coba istri yang mulia tanya kepada suaminya tentang agama, tentang kemuliaan, tentang yang tidak tahu supaya menjadi agamanya kuat, menjadi rumah tangganya lebih bahagia.
bahagia, harus dengan agama. Maka Rasulullah mengatakan, subhanallah, dengan senyum menjawab Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, dzaka huwal ard, itu adalah hanya ditunjukkan aja. Kalau orang yang nanti terima dengan tangan kanan, maka katanya Allah akan tunjukkan, dulu kamu pernah maksiat, dulu kamu meninggalkan sholat, dulu kamu ini semuanya. Terus ini gimana? Kata Rasulullah, tapi semuanya aku sudah ampuni untuk kamu. Allahu Akbar. Semuanya dosa-dosa sudah aku ampunin. Baru kaget, Allah mengatakan, jangan takut, aku ampuni semua dosa-dosa Anda. Enak apa tidak kira-kira? Orang kalau udah lagi susah terus dikasih sehat, enak apa tidak kira-kira? Lapar nih, lapar, hujan, terus keluar kebuli. Enak apa tidak kira-kira? Allah, tapi nggak tahu ini ada kebuli. Masya Allah, berarti udah tanda-tanda mau tutup ini. Enggak, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Ya Rasulullah mengatakan, jangan takut, kalian dulu susah jaga sholat subuh, harus sholat, betul apa betul? Bahkan dianjurkan sholat di masjid. Kalau ada acara, hadiri. Kalau ini itu lagi enak nonton TV, malam enak-enak lagi, apalagi hujan, enaknya apa kalau udah malam? Betul apa betul? Tunggu dulu, tunda dulu, mau hadir maulid, Allahu Akbar. Susah, pecekan, kebanjiran, tempat yang didudukin basah, Allahu Akbar. Lawan semuanya, demi untuk Allah, demi untuk Rasulullah. Kata Allah, ini yang menjadikan disayang oleh Allah, terima dengan tangan kanan, dosa-dosa yang dulu ditunjukkan. Nih, kamu dulu dosanya banyak. Tapi ketika baru begitu, langsung kata Rasulullah, Allah mengatakan, ghafartu lak, saya ampuni semuanya dosa-dosa Anda. Allah, langsung orang yang mati kalau sekarang kita lagi susah dikasih gembira, langsung takbir apa tidak kira-kira? Takbir. Ini gembira, senang luar biasa, subhanallah. Dari Rasulullah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Yang terakhir sekali ini untuk pengantin dan untuk kita yang pengantin lama dan yang belum, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh-solehah. Apa kata Allah bonusnya? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti akan dikumpulkan kembali kepada keluarganya. Amin. Orang tua kita, ayah kita kurang sedikit, anaknya kurang, tapi karena kebaikan, cinta Allah, cinta Rasulullah, membela agama Allah, membela agama Rasulullah, kata Allah, akan aku kumpulkan dengan keluarganya. Suami dengan istrinya, istri dengan, kayaknya pada bosan ini bawa bapak, istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya, murid dengan gurunya. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah dengan guru besar kita baginda Nabi Muhammad, dengan guru kita yang paling mulia, yang paling besar siapa? Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti dikumpulkan bersama Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai saksi, ya Allah, bahwa kami cinta kepadamu, ya Allah. Kami cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah. Kami tidak bergerak dari tempat ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami pulang dari majelis ini diberi syafaat Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang punya hajat dikabulkan hajatnya, ya Allah. Ayo kita tutup dengan salawat kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Semuanya. Ya Habib. Semuanya. Mudah-mudahan salawat ini disampaikan kepada Rasulullah. Salam, ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad, ya Allah.
Nabi yang kau pilih, Nabi yang membawa akhlak mulia, Nabi yang mengajarkan kami untuk berbuat akhlak mulia, untuk berbicara yang benar walaupun apa yang terjadi. Ya Allah, kami kumpul di pesantren ini ya Allah, Baitul Ulumi wal Huffaz. Ya Allah, jadikanlah kami, perkumpulan kami diridhai oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah pesantren ini dan ya Allah pesantren-pesantren yang lain, yang 4 pesantren ini ya Allah, mudah-mudahan pesantren yang diberkahi oleh-Mu ya Allah, guru-gurunya, wabil khusus ad-da'i ilallah Kiai Haji Ihsan ya Allah, diberi panjang umur, sehat walafiat, karena berkat beliau ini kami kumpul di majelis ini ya Allah. Mudah-mudahan nanti beliau dan murid-muridnya dan jamaahnya dan kami semuanya bisa berkumpul dengan Rasulullah. Ya Allah, kami rindu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, paling tidak kami mohon di majelis ini ya Allah, agar kami bisa mimpi Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa melihat Nabi Muhammad walaupun di mimpi terlebih dahulu ya Allah. Kami rindu dengan Rasulullah, ingin mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah karena perjuangan-perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa, mendidik kami untuk mencintai negeri ini ya Allah, mendidik kami untuk berbuat akhlak mulia, mendidik kami untuk saling bagi, saling sayang menyayang ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu dengan beliau ya Allah. Kami ingin mengikuti akhlaknya beliau ya Allah. Bimbing kami terus ya Allah. Mudah-mudahan mulai majelis ini ya Allah, yang tadinya jauh dengan Rasulullah mudah-mudahan dekat dengan Rasulullah, yang tadinya tidak mengerjakan sholat mudah-mudahan cinta mengerjakan sholat ya Allah, yang tadinya ada sifat sombong mudah-mudahan malam ini habis sifat sombongnya ya Allah, hasutnya ya Allah, dengkinya ya Allah, dendamnya ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami semuanya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pengantin kami diberkahi oleh-Mu ya Allah, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya Allah. Ya Allah, kalau di antara kami ada yang belum nikah, mudah-mudahan cepatkan dapat jodoh yang saleh dan salehah. Ya Allah, yang belum punya anak mudah-mudahan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Yang rezekinya susah mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya Allah. Yang hafalan Qur'annya susah mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menghafal Qur'an ya Allah. Yang sudah hafal mudah-mudahan tetap makin hafal ya Allah. Dan mudahkan kami untuk berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, menghidupkan syariat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan tidak pulang dari majelis ini, mudah-mudahan dipulangkan dengan senang hati, dengan gembira ya Allah. Mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan rahmat ya Allah, sebagai saksi ya Allah, setiap tetesan dari hujan menjadi saksi untuk kami ya Allah, bahwa kami telah berkorban. Malam hari ini kami duduk, kami hadir untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon mudah-mudahan Indonesia negara kami yang kami cintai dijaga oleh-Mu ya Allah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah, jauhkan dari orang-orang yang zalim ya Allah. Siapapun yang mau mendolimi, mau mecah bangsa Indonesia ya Allah, mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah. Ya Allah, kami rindu persatuan bangsa Indonesia ya Allah. Jadikanlah Indonesia makin kokoh, makin kuat persatuannya ya Allah. NKRI-nya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan Indonesia dari penyakit-penyakit, musibah-musibah lainnya ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang bisa segala-galanya ya Allah. Ya Allah, kami punya anak-anak, mudah-mudahan jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Lembutkan hatinya anak-anak kami ya Allah, agar makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah, memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Karena dulu kami sering menyakiti hati ibu dan ayah ya Allah. Kami takut anak-anak kami makin besar makin menghina ibu dan ayahnya ya Allah, makin melawan ibu dan ayahnya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami Engkau lindungi dari godaan
setan yang terkutuk ya Allah, pergaulan yang tidak baik ya Allah, narkoba dan antek-anteknya ya Allah, apalagi aliran-aliran sesat ya Allah, agar anak-anak kami bisa memuliakan kami ya Allah, menyayangi kami ya Allah, menghargai kami ya Allah, membuat sejuk hati kami ya Allah. Jangan sampai makin besar makin melawan kami ya Allah, makin menghina kami ya Allah. Apa artinya anak ya Allah kalau seandainya makin besar makin menghina orang tuanya ya Allah. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah, wabil khusus ya Allah untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barokah. Ya Allah, kami ingat masa lalu kami dulu sering menghina orang tua kami ya Allah, pura-pura tidak dengar ketika kami dipanggil ya Allah. Bahkan kadang-kadang kami melawan ibu dan ayah kami ya Allah. Saat ini ibu dan ayah kami yang masih hidup sudah banyak tanda-tanda kematian di wajahnya ya Allah. Kulitnya sudah mulai keriput ya Allah, matanya sudah mulai kurang terang ya Allah, telinganya sudah mulai kurang dengar ya Allah, jalannya sudah mulai bongkok ya Allah, sakit-sakitan sudah sering datang ya Allah. Sayangi ibu dan ayah kami ya Allah, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat. Yang lebih penting ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, agar kami bisa menjaga, merawatnya dengan sepenuh hati ya Allah, dengan penuh dengan kasih sayang ya Allah. Dulu kami sering melawan ya Allah, bahkan dulu kami pernah menutup pintu keras di depan ibu dan ayah. Kami tinggalkan ibu dan ayah karena tidak setuju dengan pendapat kami ya Allah. Ibu kami, ayah kami tidak bisa tidur, kami asyik-asyik dengan teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, maafkan masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ibu dan ayah kami yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan lembutkan hati kami agar bisa membahagiakan ibu dan ayah ya Allah, sebelum terlambat ya Allah. Sebelum terlambat ya Allah. Kami takut ya Allah, barangkali ibu dan ayah kami sudah dekat mau dicabut ya Allah. Ya Allah, kami mohon di majelis yang mulia ini ya Allah, kalau memang ibu dan ayah kami mau dicabut ya Allah, kami redha. Kami ridha, ibu dan ayah adalah milikmu. Tapi kami mohon ya Allah, jangan kau susahkan ibu dan ayah ketika menghadapi goncangan sakaratil maut. Ya Allah, ibu dan ayah sudah banyak susah menjaga kami ya Allah, membiayai kami, menasehati kami ya Allah, merawat kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah, kami mohon ketika datang ajalnya ya Allah, jangan kau cabut kecuali dengan kasih sayangmu ya Allah. Kalau engkau mau cabut, cabutlah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Cabutlah dalam keadaan husnul khatimah, agar kami bisa mengucapkan selamat jalan. Wahai ibu, wahai ayah, mudah-mudahan alam barzakh ibu dan ayah dalam keadaan raudhah min riyadil jannah. Apalagi yang sudah wafat ibunya atau ayahnya atau dua-duanya, mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya, Allah luaskan kuburannya, Allah terangkan kuburannya, dan sampaikan doa-doa ini untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Dan tunjukkan kami sedang duduk di majelisnya Nabi Muhammad ya Allah, agar ibu dan ayah kami gembira di alam kuburnya ya Allah, punya anak-anak yang soleh dan solehah, dan pertemukan lagi kami dengan ibu dan ayah kami nanti ya Allah di dalam surgamu dengan syafaatnya Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin agak panjang. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام لموني بحبك رموني لموني بحبك رموني يقول عيوني عليك السلام دعوني. Para hadirin tolong jangan dulu pulang karena ada santapan jasmani. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فأنا حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وسرت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام خذوني ولا تتركوني خذوني ولا
مجيد